Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan. Bersyukur kembali pagi hari ini kita boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Saatnya kita mau bersekutu dengan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Karena hanya Yesuslah satu-satunya Allah penolong, Allah yang sanggup menolong, dan Allah yang tidak kerepotan ketika kita terus meminta bantuan kepada Dia. Katakan amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, terus kita sembah Dia, terus kita agungkan nama Dia, terus kita berdoa dengan tekun. Kata Tuhan, carilah Tuhan selama Ia masih berkenan. Mari tundukkan kepalamu, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur pagi hari ini ya Allahku, ya Aba, Engkaulah Bapa kami. Engkau yang menciptakan kami Tuhan dengan kasih-Mu. Bapa, kiranya pagi hari ini kami semua diberkati melalui pujian penyembahan. Kami semua dibebaskan, disembuhkan, dipulihkan. Segala pergumulan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami membuka hati kami agar kami boleh bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kau sungguh indah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bangkitkan kasih kami yang mula-mula Tuhan. Bangkitkan kasih kami yang mula-mula ya Tuhan. Agar kami terus Tuhan Yesus semangat mencari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih buat pagi hari ini. Di dalam nama Yesus. Semua yang siap sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk dalam hadirat-Nya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kita ulangi pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Katakan aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya
ya Tuhan. Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Mari sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Mari sembah Dia. Engkau yang bisa berbahasa roh, mari berbahasa roh saat ini dengan kencang di hadapan Tuhan. Engkau yang tidak bisa berbahasa roh, minta kepada Tuhan. Katakan haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Wayarala matika yarala bataku arala balala 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 balala. Siarala balala 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 balala. Siarala balala balala balala. Biarlah pagi hari ini Tuhan, selidiki hati kami ya Tuhan, agar kami boleh cross check hidup kami pagi hari ini. Bapa, apa yang kurang Tuhan dalam hidup kami? Tuhan berbicara Tuhan. Kau berbicara kepada kami ya Tuhan Yesus. Kau berbicara kepada kami pagi hari ini ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Let Holy Spirit speak to us, Lord. Holy Spirit. Mari semuanya berdiam diri. Kita berdiam diri sejenak. Persilakan Tuhan berbicara. Persilakan Roh Kudus berbicara saat ini. Siara lama ya lama lama. Siara lama ya lama lama. Siara lama ya lama lama lama. Siara lama ya lama. Siara lama ya lama lama. Terus Roh Kudus berbicara kepada kami ya Tuhan. Kau berbicara kepada kami ya Tuhan. Kau berbicara kepada kami ya Tuhan Yesus. Siara lama takaya lama lama lama. Engkau hendak mengajari kami seperti seorang murid ya Tuhan. Mata kaya lama ya lama 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 lama. Siara lama lama. Siara lama lama. Siara lama ya lama lama. Bila ku melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Kita ulangi pujian ini.
Bila ku melihat apa yang kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Bila ku melihat apa yang kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Sama-sama katakan, ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Katakan, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setia-Mu, atas kasih setia-Mu, atas kasih setia-Mu. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Tuhan, mungkin setiap kata kami, perkataan dalam doa kami sudah habis, tapi ada air mata kami. Engkau mengerti setiap tetesan air mata kami ya Tuhan. Engkau mengerti setiap tangisan kami ya Tuhan. Itu merupakan adalah kata-kata yang sudah tidak dapat kami ungkapkan Tuhan. Semua keluh kesah kami tidak dapat kami ungkapkan. Tapi kami mau berkata pagi hari ini, biarlah air mata yang mengalir dan ditampung dalam kirbatnya Tuhan merupakan tanda sukacita kami di hadapan-Mu, merupakan pengharapan kami di hadapan-Mu. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami mau duduk diam Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan.
urapi setiap kami buka hati pikiran kami pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, semua yang siap sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara kita memperkatakan Mazmur 91 untuk menjadi iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Mazmur 91 ayat 1-16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Kita kembali dalam program Morning Blessing di hari Kamis ini, tanggal 3 Desember. Kita masuk dalam awal bulan Desember, dan saya percaya kita semua mendapatkan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa di pagi hari ini. Nah, saudara, kita masih membahas tentang kesetiaan. Nah, saudara, saya selalu katakan bahwa orang yang setia di Alkitab bukan berarti di Alkitab mencatat orang setia tidak punya masalah. Tapi orang yang setia pasti mengalami ada pergumulan, tekanan, bahkan sesuatu yang tidak enak dialaminya. Kenapa, saudara? Karena semakin kita setia dengan Tuhan, Tuhan semakin fokus dengan karakter kita. Tuhan fokus dengan kita, katakan amin. Nah, hari ini kita mau lihat bagaimana pergumulan Yakub dengan Allah. Kalau Anda lihat dalam kitab Kejadian 32 ayat ke-22 sampai 32, itu dengan perikop judulnya adalah pergumulan Yakub dengan Allah. Nah, kalau Anda lihat bagaimana Yakub punya pergumulan. Nah, orang yang setia dengan Tuhan pasti punya pergumulan, tidak terkecuali siapapun. Rasul Petrus, Rasul Paulus punya pergumulan. Bagaimana waktu Paulus dalam pelayanan, Paulus
diserang, Paulus bagaimana dihukum, dimasukkan ke penjara. Nah, kenapa pertanyaannya? Kenapa? Tuhan ada di mana? Kenapa orang setia mengalami hal-hal yang demikian? Mari kita lihat. Setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya masa-masa gelap. Karena pergumulan kehidupan kita. Tetapi percayalah bahwa kita tidak akan menghadapi semua itu seorang diri. Nah, kalau begitu, Tuhan ada di mana? Nah, Tuhan sedang membawa kita masuk ke dalam proses karakter. Amin. Proses karakter. Itu juga yang sedang dialami Yakub. Bagaimana Yakub bisa menang atas masalah. Nah, orang yang setia menghadapi pergumulan pasti menang. Katakan amin. Sama katakan pasti menang. Nah, bagaimana caranya kita mau ambil inspirasi, motivasi daripada Yakub bisa menang atas masalah orang-orang yang setia. Katakan amin. Mari kita belajar dari kehidupan Yakub di pagi hari ini. Bagaimana Yakub bisa menang atas tekanan masalah yang terjadi atas pergumulan Yakub dalam kehidupannya. Kalau kita belajar, yang pertama, seringkali Tuhan memakai masalah untuk melumpuhkan apa yang menjadi andalan kita. Mari kita lihat di ayat yang ke-25. Kejadian 32 ayat ke-25. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga pangkal paha itu terplecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Nah, pangkal paha itu berbicara tentang kekuatan. Terkadang Tuhan memukul kita kalah sumber daripada yang menjadi andalan kita. Kenapa saudara? Supaya kita benar-benar di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima katakan, begini firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi orang yang setia dibawa sama Tuhan untuk terus menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Katakan amin. Nah, yang kedua, masalah seberat apapun, percayalah pasti ada batas waktunya. Kalau Anda lihat di ayat ke-26, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyising. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkatiku. Nah, saudara, jadi yang kedua, masalah seberat apapun pasti ada batas waktunya. Kata amin. Percayalah orang-orang yang setia, masalah boleh menimpa saudara, orang-orang yang setia itu pasti ada batas waktunya, kamu keluar sebagai pahlawan yang luar biasa. Kata amin. Percayalah bahwa tidak selamanya masalah akan menimpa kita. Ada waktu di mana masalah akan berlalu dan kemenangan akan kita dapatkan dengan gemilang. Katakan amin. Tidak ada masalah yang kekal. Hanya Tuhan satu-satunya yang kekal. Dan pertolongannya selalu tersedia bagi orang-orang yang setia. Katakan amin. Anda masih ingat kisah Yefta, bagaimana Yefta adalah anak daripada perempuan sundal, Yefta adalah anak dari Gilead, bagaimana Yefta diusir, dibuang, dia berkumpul dengan para kumpulan orang-orang yang tidak baik, tapi Yefta dibentuk karakternya di situ dan Yefta tidak menjadi terluka. Saudara, orang-orang yang setia itu tidak gampang terluka hatinya. Jangan masuk dalam barisan-barisan orang-orang yang mudah terluka, saudara. Bahaya, saudara. Karena barisan orang mudah terluka, hidupnya penuh dengan akar pahit. Hidupnya penuh dengan kata-kata negatif. Yefta tidak ada kata-kata negatif. Mari kita lihat di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang 11.
Dikatakan, maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Top. Di sana berkumpullah kepada petualang-petualangan yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Orang yang setia, sekalipun dia bergaul dengan orang-orang perampok-perampok, dia nggak terkontaminasi. Dia tetap pendiriannya kuat. Saudara belajar seperti Yefta dan Yakub, bagaimana dia menang atas masalah. Kalau adik kita lihat Yakub menang atas masalah, kalau Anda lihat di ayat yang ke-8, apa kata Yefta kepada tua-tua tadi ya? Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua gila itu, bukankah kamu mesti membenci aku dan mengusir aku daripada keluarga aku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Nah, Yefta dan Yakub, tokoh yang perlu kita menjadikan sebuah motivator buat kita, bagaimana Yefta dan Yakub tidak memperkatakan hal-hal yang buruk. Makanya pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik, saudara. Mungkin kau hari ini gak bisa jadi orang yang setia pada Tuhan karena mungkin pergaulan teman-teman kamu buruk. Pergaulan teman-teman kamu adalah barisan-barisan orang-orang sakit hati. Orang-orang yang mudah terluka. Yang selalu memperkatakan keburukan, pemberontakan. Hati-hati saudara. Ya. Nah, apa yang terjadi atas Yefta? Yefta diizinkan Tuhan menjadi pahlawan dan hakim yang luar biasa. Nah, itulah promosi orang yang setia kepada Tuhan, kata amin. Nah, di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 4 katakan, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, dan ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Itu yang kita alami. Mungkin 5 tahun lalu, 2 tahun lalu, atau sebulan lalu, mungkin hari-hari yang lalu, Anda sedang menangis, Anda mungkin meratap, tapi percaya orang-orang setia, waktunya kamu akan keluar menari di atas masalahmu, menari dan kau keluar sebagai pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Percaya bahwa masalah apapun, seberat apapun ada batas waktunya. Semua badai pasti berlalu. Kata amin. Katakan yes. Mari andalkan Tuhan di pagi hari ini. Andalkan Tuhan di pagi hari ini. Jadikan Tuhan cuma satu-satunya sumber kekuatan kita. Maka kita akan berbahagia di dalam kekuatan Tuhan. Katakan amin. Mari kita responi firman Tuhan, angkat tanganmu. Tuhan, kami mau setia Tuhan, kami sadar saat kami setia, Tuhan konsen dengan karakter kami. Saat kami diproses Tuhan, kami keluar menjadi orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang berkarakter Kristus dan Allah hidup di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di pagi hari Kau memberkati setiap para pemirsa Tom Hales TV, jemaat Fathers of Church, dan para semua jemaat-jemaat dan seluruh sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan. Engkau memberkati, Engkau menyembuhkan setiap yang sakit, Engkau memulihkan setiap yang sakit. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, segala yang baik, segala kesembuhan turun atas kami semua. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus yang diberkati sama mengatakan, haleluya, amin. Selamat pagi, terus memberkati berlimpah-limpah. Shalom.